in the cracks where the sunlight fades. Dreams of a child lost in the haze. I keep walking these broken. Menonjol di panggung Serie A adalah tantangan besar, mengingat ruang yang tersedia sangat sempit dan setiap detik untuk memamerkan bakat harus direbut dengan kerja keras. Saat kita berbicara tentang talenta muda yang istimewa, seberapa cepat memori Anda memanggil nama Nico Paz? Mayoritas penggemar mungkin akan langsung teringat pada sosok seperti Ryan Cherky, Lamine Yamal, Michael Olise, Desiree Doué, Vinicius Junior, atau mungkin Cole Palmer. Namun, setelah sekian lama sepak bola terjebak dalam kekakuan taktik dan dominasi sistem, kita akhirnya kembali disuguhkan kehadiran para pesepak bola yang berperan layaknya seniman. Tipe pemain yang menghidupkan kembali alasan mengapa kita jatuh cinta pada olahraga ini. Transformasi ini bukanlah kebetulan semata. Meluasnya strategi penjagaan 1 lawan 1 yang agresif serta intensitas tekanan tinggi telah merevolusi kebutuhan dalam menyerang. Guna meruntuhkan tembok pertahanan sekuat itu, seringkali diperlukan kecemerlangan teknis personal dibandingkan sekedar skema yang dihafal atau penempatan posisi yang kaku. Dampaknya, kita kini berada di sebuah era di mana kemahiran teknis bukan lagi sekedar bumbu pemanis, melainkan sebuah kebutuhan primer. Hal yang membuat kelompok talenta baru ini kian memukau adalah kemampuan mereka menyatukan insting alami dengan hasil konkret di lapangan. Daya cipta kini tak lagi berdiri terpisah dari aspek efisiensi. Sosok Nico Paz mungkin agak terabaikan dalam 2 tahun belakangan, namun pada musim ini ia telah mengambil lompatan karir yang amat krusial. Menjadi poros utama dalam transformasi Como, ia kini menjelma sebagai salah satu profil yang paling mencuri perhatian di kompetisi Serie A. Nico Paz musim 2025-26. Perpaduan gaya memikat dan dampak nyata. Rentetan performa impresif Como musim ini banyak dipicu oleh peran sentral Nico Paz dalam mendikte tempo permainan. Salah satu momen paling berkesan di awal kompetisi terjadi kala bersua Lazio. Ia mengarsiteki gol pembuka melalui pergerakan individu yang jenius sebelum akhirnya mengeksekusi tendangan bebas yang memastikan raihan 3 poin. Sebuah penampilan yang secara instan memberikan kepercayaan diri tinggi bagi perjalanannya musim ini. Visualisasi dari peta pergerakan serangannya menggambarkan pengaruh tersebut secara gamblang. Aktivitas serangan Nico Paz pada musim 2025-26. Kuantitas aksinya di lapangan sungguh luar biasa, namun yang jauh lebih krusial adalah gambaran seorang pemain yang memperoleh kemerdekaan bermain yang sesungguhnya. Paz tidak terpaku pada satu area statis, ia menjelajahi seluruh zona di sepertiga akhir pertahanan lawan, meski memiliki tendensi kuat untuk menusuk ke area half space kanan, tempat di mana ia bisa melakukan kerjasama 1-2, menggiring bola, hingga melepaskan tembakan. In the cracks where the sunlight fades. Dengan catatan 10 gol serta 6 assist melalui skema permainan terbuka, ini merupakan pencapaian yang sangat masif bagi pemain yang tengah berproses, apalagi dalam tim yang sedang berjuang menembus zona kompetisi benua biru. Ini bukan hanya tentang modal bakat, melainkan soal efektivitas akhir. Meski begitu, terselip satu diskusi menarik di balik statistiknya. Saat ini Paz tampil melampaui angka XG-nya, expected goals, yang kemudian memicu diskusi mengenai konsistensi. Apakah ini hanya lonjakan performa sesaat, atau memang bukti dari kualitas akurasi tembakannya yang di atas rata-rata? Analisis terhadap profil tembakannya memberikan beberapa jawaban. Ia cukup sering mencoba spekulasi dari jarak jauh, yang memang meningkatkan faktor variasi. Namun, ia juga secara rutin terlibat dalam skema permainan yang membuahkan peluang-peluang emas. Harmoni antara jumlah tembakan dan keterlibatannya dalam fase ofensif yang terencana mengindikasikan bahwa ketajamannya bukanlah sekedar keberuntungan yang akan segera habis. Lebih krusial lagi, ia memiliki keberanian untuk menembak dengan niat yang jelas, yang biasanya merupakan sinyal positif bagi produktivitas pemain dalam jangka panjang.
Hal yang menjadikan PAS begitu memikat adalah kemampuannya meramu produktivitas tersebut dengan estetika bermain yang khas. Ia bukan sekedar pemain yang efektif, tapi juga pemain yang ekspresif. Dalam berbagai aspek, kehadirannya terasa seperti mesin waktu ke era Serie A terdahulu, di mana klub-klub raksasa dibangun berlandaskan kecerdasan pemain nomor 10 yang piawai secara teknis. Tipe pemain yang memikul mandat kreativitas ketimbang terkunci dalam limitasi posisi yang kaku. Tipikal pemain seperti ini perlahan luntur seiring populernya sistem 3 back dan memudarnya peran pengatur serangan klasik di tengah. Paulo Dybala mungkin menjadi salah satu representasi terakhir yang masih bertahan di liga ini, dan bahkan perannya pun kian sulit diakomodasi dalam dinamika taktis yang terus berubah. Namun, PAS memberikan bukti bahwa masih tersedia tempat bagi pemain jenis ini. Bukan sebagai pemain mewah yang pasif, melainkan sebagai kunci jawaban fungsional dalam menghadapi skema pertahanan modern yang ketat. Komparasi pemain. Guna membedah lebih dalam mengenai profil Nico PAS, saya telah meninjau basis data dari Y-Scout dan memetakan beberapa pemain dengan karakteristik serupa di 5 liga top Eropa. Parameter yang digunakan cukup lugas, berusia di bawah 23 tahun, mengandalkan kaki kiri, dan mengemban peran sebagai kreator serangan. Data tersebut menghasilkan sebuah daftar nama yang sangat prestisius. Daftar pemain kaki kiri U23 dengan profil sebanding di liga top Eropa. Figur seperti Arda Güler, Cole Palmer, Matthias Sole, Lamine Yamal, serta Magnus Akliuche langsung berada dalam radar. Walau memiliki latar belakang yang berbeda, mereka punya benang merah yang sama dengan PAS, ketangguhan dalam olah bola, tanggung jawab sebagai motor kreatif, serta kapasitas untuk menyelaraskan bakat artistik dengan kontribusi yang nyata bagi tim. Satu hal yang paling mencolok adalah level kejeniusan dalam kelompok ini. Ini bukan sekedar kemiripan gaya main, mereka adalah barisan penyerang muda paling menjanjikan di jagat sepak bola Eropa saat ini. Güler merupakan simbol dari kreativitas yang terukur, sangat piawai bergerak di sela-sela lini lawan dengan teknik dasar yang sangat bersih. Palmer menyatukan sisi efisiensi dengan daya improvisasi yang tinggi dan telah membuktikan kemampuannya di level tertinggi. Sole menawarkan gaya main vertikal dengan ambisi menyerang yang kuat, terutama saat momen transisi. Yamal telah menggeser standar ekspektasi untuk usianya, memadukan elemen kejutan dengan kematangan pengambilan keputusan. Where the sunlight fades. Lantas, di manakah posisi Nico PAS di antara deretan bintang tersebut? Hal yang sedikit membedakannya adalah titik keseimbangan antara kebebasan bergerak dan intensitas keterlibatannya. Jika dibandingkan dengan pemain lain yang mungkin bermain dalam pola yang lebih kaku atau lebih sering melebar di sisi lapangan, PAS terlihat lebih dominan di berbagai sisi. Peta aktivitasnya menunjukkan ia adalah pemain yang terus-menerus terhubung dengan alur serangan, bukan pemain yang sekedar menunggu bola di area tertentu. Secara statistik kontribusi, ia sudah sangat kompetitif. Dari sisi pengaruh gaya bermain, ia sangat layak disejajarkan di level tersebut. Pertanyaan besarnya bukan lagi apakah ia pantas berada di grup tersebut, melainkan setinggi apa plafon potensinya jika dibandingkan dengan rekan-rekan sebayanya yang sudah lebih dulu menjadi bintang mapan di Eropa.